Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Salsabila dengan NIM 2103021101160 dari kelas Ta'lim Afkar Mutawasid G Mabena Asma bin Abi Bakar. Saya akan menjelaskan tentang bab zakat. Niat zakat untuk diri sendiri, nawaitu an urija zakatan fitri an nafsi fardhu lillahi ta'ala. Niat zakat untuk diri ataupun untuk keluarga, nawaitu an urija zakatan fitri ni wa an jami'i ma yalzimuni nafakutuhum syar'an fardhu lillahi ta'ala. Dan orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah amil atau orang yang mengatur tentang zakat atau petugas zakat. Yang kedua adalah orang fakir, yaitu orang yang memiliki pekerjaan atau masih memiliki penghasilan tetapi tidak cukup untuk kebutuhan sehari-harinya. Yang ketiga adalah miskin, yaitu orang yang tidak bekerja dan tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lalu yang keempat ada mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam. Yang kelima ada warim, yaitu orang yang berhutang di jalan Allah. Yang keenam ada Ibnu Sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal pada saat perjalanan atau pada saat safar. Yang ketujuh adalah fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Dan yang terakhir adalah hamba sahaya, yaitu budak yang ingin memerdekakan dirinya sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab puasa. Niat puasa, nawaitu soma godin an adai fardhi syahri ramadhana hadi isanati fardhu lillahi ta'ala. Doa berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika ahtortu birahmatika ya arhamar rahimin. Hari-hari diharamkannya puasa, yaitu pada saat Idul Fitri, pada saat Idul Adha, pada hari tasyrik, pada hari khusus di hari Jumat, pada hari Sabtu, dan pada saat haid atau nifas dilarang untuk berpuasa. Orang yang bersetubuh pada saat siang hari pada bulan Ramadan. Orang seperti itu maka harus mengkodok puasanya dan juga membayar kafarat atau denda berupa memerdekakan budak. Jika tidak mampu, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, maka harus memberi makan 60 orang miskin dan setiap orang diberi makan 1 mud. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab jual beli. Yang pertama yaitu syarat-syarat untuk jual beli. Yang pertama, barang yang dijual adalah barang yang bisa disaksikan. Yang kedua, barang yang dijual adalah sifat barang atau barang pesanan. Yang ketiga, barang yang dijual adalah barang yang tidak bisa disaksikan. Dalam perkara ini maka jual beli yang pertama dan yang kedua diperbolehkan, sedangkan jual beli yang ketiga atau barang yang tidak bisa disaksikan maka tidak diperbolehkan. Hiyar adalah waktu untuk seseorang berpikir tentang jual belinya. Jadi jika antara penjual atau pembeli sama-sama setuju, maka terjadilah akad jual beli. Jadi pembeli ataupun penjual mempunyai hak untuk dapat melanjutkan jual beli atau membatalkan jual belinya.
Hukumnya mubah bagi penjual dan pembeli dan haram jika hal itu jual belinya termasuk penipuan. Syarat-syarat hutang piutang. Dalam Islam ada 4 syarat hutang piutang agar tidak terjadi perselisihan antara orang satu dan yang lainnya. Yang pertama yaitu hartanya halal. Yang kedua, tidak mengungkit perkara hutang di depan umum agar tidak menyakiti satu sama lain. Yang ketiga, membantu dan mengharap ridho dari Allah. Itu untuk niatnya. Dan yang terakhir yaitu harta atau barang itu tidak akan menjadi riba. Selanjutnya adalah tentang barang yang haram diperjualbelikan. Barang ini adalah barang yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli. Jadi haram untuk diperjualbelikan, seperti barang haram. Barang haram dapat berupa alkohol ataupun narkoba. Yang kedua adalah memperjualbelikan sperma hewan. Yang ketiga, barang yang belum jelas. Yang keempat, memperjualbelikan hewan yang masih ada di dalam kandungan. Dan yang kelima adalah memperjualbelikan barang yang belum dimiliki, atau barang yang bukan milik kita tetapi kita perjualbelikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang barang wakaf dan hibah. Barang wakaf yaitu barang atau benda yang bergerak maupun tidak bergerak yang bertahan lama dan untuk jangka panjang. Barang wakaf ini harus berguna bagi masyarakat luas. Dan hibah adalah barang atau benda yang sekali pakai atau tidak tahan lama, dan hibah ini bisa untuk perorangan atau kepentingan sesama. Barang wakaf ini tidak bisa dimiliki oleh perseorangan, sedangkan hibah bisa dimiliki oleh perseorangan. Selanjutnya adalah larangan membelanjakan uang. Larangan membelanjakan uang yaitu pada 6 orang. Yang pertama, anak-anak. Yang kedua, orang bodoh yang memubazirkan uangnya atau memakai uang semaunya. Yang ketiga adalah orang yang sudah bangkrut yang mempunyai banyak hutang. Yang keempat adalah orang yang menderita sakit yang mengkhawatirkan. Lalu orang gila. Dan yang terakhir adalah hamba sahaya atau budak yang tidak diizinkan berdagang oleh tuannya. Selanjutnya adalah transaksi hiwalah. Syarat hiwalah ada 4. Yang pertama adalah relanya yang memindah. Yang kedua, penerimaan dari pemindah. Yang ketiga, hak masih dalam tanggungan. Dan yang keempat, kesepakatan hak antara yang memindah, yang pemindah, dan juga yang diberi pindahan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.